Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Mas Michael Yo, Technical Analyst Tribaga Sekuritas. Kita akan simak terlebih dahulu saham-saham yang menjadi saham pilihan pagi hari ini dari Mas Michael. Di antaranya adalah ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, ada Astra International, kemudian juga ada Gudang Garam, ada CTRA, dan juga ada XL. Seluruhnya direkomendasikan buy dengan support untuk Astra di level 6.400 dan resistensi di 7.000. Kemudian Gudang Garam dengan support di 28.000, resistensi di 30.000, CTRA support di 1.000 maksud kami, 1.075 dan resistensi di 1.300, dan XL support di 2.000 dan resistensi di 2.300. Sebelum kita membahas spesifik analisisnya mengenai saham-saham pilihan Anda pagi hari ini, Mas Michael, kita ke bahasan tadi yang sempat terpotong jeda begitu ya, mengenai ekspektasi pasar, kepastian plafon utang Amerika Serikat, dan juga penguatan rupiah dan juga ada pelemahan dari harga minyak begitu. Apa yang bisa dimanfaatkan dari momen-momen ini? Oke, jadi pertama mengenai pagu utang yang ada di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy itu dijadwalkan bertemu kemarin malam, Senin malam, untuk melanjutkan pembicaraan plafon utang karena tenggat waktunya itu hanya tersisa 10 hari yang dikatakan Menteri Keuangan Janet Yellen. Nah, kalau kita kembali lagi, sebenarnya permasalahan debt ceiling ini semenjak tahun 1970 itu sudah terjadi 79 kali, Mas. Hmm. Pada saat itu ya, bursa Dow Jones itu saya coba track back, rata-rata setiap permasalahan debt ceiling terjadi itu rata-rata koreksi di bursa US itu kurang lebih 15-20%. Uniknya di Indonesia juga terjadi hal yang sama, rata-rata koreksi di IHSG kurang lebih 15-20%. Hanya untuk kali ini saya berasumsi terburuk, worst case skenario, bahwa di US memang ternyata pagu utang tidak bisa dinaikkan, debt ceiling tidak bisa dinaikkan, maka akan terjadi koreksi masif yang ada di Dow Jones, Nasdaq, dan bursa luar. Tapi di Indonesia, I think koreksi kita tuh nggak akan sebesar mereka. Kenapa? Karena landasan dasar dari utang ini, jika kita lihat di fundamental di Indonesia, itu amat kebalikan, Mas. Jadi, untuk batas hutang yang ada di Amerika itu 130% dari GDP mereka. Tapi di Indonesia, saat ini kita berada di level 39% dari GDP. Jadi, GDP kita saat ini baik, tingkat utang kita oke. So, jika ini terjadi, bahwa debt ceiling itu tidak bisa dinaikkan, dan AS dan US itu resmi gagal bayar, maka pilihan-pilihan saya, strategi yang bisa kita manfaatkan itu adalah melakukan buy on weakness di saham-saham yang ada di IHSG. Oke, ada blessing in disguise, artinya kalaupun memang ada koreksi yang signifikan lah ya di IHSG, ini bisa masuk untuk bisa dimanfaatkan ke saham-saham yang memang terdiskon cukup banyak, terdampak dari tadi worst case scenario tadi begitu ya. Yang perlu diantisipasi mengenai dampak psikologis dari berbagai macam prediksi yang menyampaikan bahwa ketika terjadi gagal bayar, menularnya akan banyak akan menular banyak ke banyak negara begitu ya. Nah ini juga Anda tadi sudah sampaikan terkait antisipasinya ya, Mas Michael ya, bisa dimanfaatkan Ya. pada saat ada koreksi, bisa masuk ke saham-saham yang memang sudah ditandai lah begitu. Kalau kemarin masih belum terkoreksi, masih kemahalan, bisa masuk dimanfaatkan pada saat koreksi. Oke, kita ke Astra International, masuk ke saham pilihan Anda. Seperti apa analisisnya, Mas Michael? Oke, jadi setelah pembagian dividen, Astra terlihat masih mempertahankan pergerakan trennya. Saya sendiri melihat ya, bahwa saat ini era suku bunga yang tinggi itu sebentar lagi selesai. Karena jika The Fed itu masih terus menaikkan suku bunga, akan masih ada banyak potensi kolaps perbankan-perbankan yang ada di luar. Nah, that's why untuk perusahaan-perusahaan yang untuk company-company salah satunya yang sensitif terhadap interest rate, itu menurut saya salah satunya adalah otomotif. Karena 70% penjualan otomotif itu dilakukan secara kredit, Mas. Oke, walaupun secara tren ini sedang ada di tren positif ya, artinya memang terus bergerak positif begitu. Satu bulanan sudah menguat 6,45%, mingguan sudah menguat 3,94%. Nggak kemahalan kalau masuk sekarang atau nunggu di level support yang tadi Anda sampaikan? Menurut saya belum terlalu mahal karena saat ini berada di... Halo Mas Michael. Ya, halo. Ya, nampaknya suaranya kurang terdengar, boleh diulang? Oke, saat ini Astra dibilangkan
harga tinggi itu sebenarnya tidak Mas, karena Ya. saat ini Astra itu masih berada di level bottom yang mendekati MA200. Jadi MA200 bisa kita jadikan acuan sebagai harga bottom, yaitu berada di level 6.250. Jadi sebenarnya memang akan jauh lebih baik kalau Astra kita collect di level 6.300 ke bawah. Baik, oke. Suara Anda masih terdengar sangat kecil, Mas Michael. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk di Astra Internasional dan rekomendasi buy begitu ya. Supportnya tadi sudah disampaikan di level 6.400. Idealnya bisa masuk. Ada kemudian koreksi yang bisa terjadi di Astra Internasional. Kita ke gudang garam. Seperti apa analisisnya, Mas Michael? Mengacu kepada GDP Indonesia yang baik, pertumbuhan kita berada di level 5,3%. Gudang garam juga berhasil menaikkan harga jual tanpa menurunkan sales. Nah, gudang garam sendiri saya proyeksikan akan menuju level 32.000, di mana saat ini berada di level support antara 28.000 hingga 27.000. Baik, oke. Kita akan perbaiki terlebih dahulu koneksi audio kita. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya, Mas Michael. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Saya masih berbincang bersama Mas Michael. Mas Michael, boleh dilanjutkan tadi ataupun mungkin diulang lah ya analisis Anda mengenai GGRM, tapi kemudian mudah-mudahan audionya sekarang lebih baik. Silakan Mas Michael. Oke, semoga audionya lebih baik Mas Wiki. Jadi gudang garam saya rekomendasikan atas dasar GDP Indonesia yang bertumbuh dengan pesat sehingga konsumsi terhadap rokok ini tidak akan terganggu. Satu. Kedua, gudang garam manajemen juga berhasil menjual harga kretek itu dengan mengikuti harga acuan lebih tinggi sehingga itu tidak akan mempengaruhi earningnya yang jauh lebih baik. Nah, gudang garam sendiri saya proyeksikan menyentuh level 32.000 dengan titik support 28.000 hingga 27.000. Baik, GGRM level support yang Anda rekomendasikan adalah di 28.000 begitu ya. Kita lihat harga terakhirnya adalah di level 28.075, artinya semakin mendekati ke level support yang Anda rekomendasikan. Sudah melemah cukup signifikan dalam 1 minggu terakhir 3,19%. 2875 ini bisa masuk ya, Mas Michael? Iya, dengan range sampai 27.000, Mas. Baik, dengan target di Rp30.000 untuk GGRM bisa dimanfaatkan. Dari GGRM kita ke CTRA, seperti apa? Nah, hampir semua perusahaan properti saya proyeksikan bullish dan memang saat ini sudah bergerak bullish karena mendekati interest rate di cut, maka penjualan dari properti itu akan semakin baik. Di mana kita tahu 90% penjualan properti itu kebanyakan dari KPR. Nah, Ciputra sendiri saat ini bergerak uptrend, Mas, dengan level support terdekat di 1.050 hingga 1.010. Oke. CTRA menarik untuk jangka menengah ke panjang atau trading saja untuk CTRA? Menarik untuk jangka menengah ke panjang, at least untuk 1 tahun ini, Mas. Oke, baik. Target yang tadi Anda sampaikan untuk resistensinya adalah untuk target hingga akhir tahun ya? Hingga akhir tahun, resisten kurang lebih di target Ciputra sendiri saya menargetkan ke level 1.300. Oke, baik. Dari CTRA kita ke saham pilihan berikutnya yang tadi Anda rekomendasikan, Mas Michael, yaitu adalah ada XL dari sektor telekomunikasi. Apa yang menarik dengan XL? Kenapa Anda tidak merekomendasikan sektor telekomunikasi lainnya? Ya, pertama kita bisa lihat bahwa hampir semua telco sektor itu mencatatkan earning yang meningkat. Nah, sayangnya ya beberapa sudah mengalami kenaikan yang terlalu pesat sehingga boleh dikatakan valuasinya sudah kemahalan. Sementara Excel sendiri posisinya masih di bottom, Mas. Dan ada akumulasi besar yang dilakukan di mana level-level terbaik untuk dikoleksi adalah di level 2.000 hingga 1.900. Baik, sudah tembus ke level support yang Anda rekomendasikan, sekarang malah sudah di 1990. Level support berikutnya untuk Excel menurut Anda ada di berapa? Dari 2.000 sampai 1.900 itu merupakan area koleksi, Mas. Oke, jadi area-area sekarang ini area-area beli untuk Excel begitu ya? Betul, betul. Oke, target price untuk Excel setidaknya sampai dengan akhir tahun, Mas Michael? Di
di 2.300. 2.300. Baik, ini juga kemudian sudah disampaikan tadi di resistance untuk XL sendiri ya. Itu tadi sama-sama direkomendasikan ada Astra International, Gudang Garam, CTRA, XL semuanya direkomendasikan buy oleh Mas Michael. Bicara mengenai driver ataupun pendorong pasar saham hari ini, kira-kira apa yang sedang ditunggu oleh investor, Mas Michael? Sepertinya IHSG saat ini memang investor kebanyakan melakukan aksi wait and see sambil menunggu pagu hutang yang ada di Amerika itu resmi dinaikkan atau diturunkan. Nah, sementara kalau soal interest rate, saya rasa semua investor sudah memiliki ekspektasi ancang-ancang bahwa interest rate tidak akan naik lagi secara agresif. Nah, driver pendorong saham di IHSG kembali lagi ke fundamental kita yang amat kuat, di mana secara year to date, foreign sendiri terlihat inflow ke pasar equity kita sebesar 17 triliun. Dan yang paling tinggi itu ada di perbankan. Dan saya melihat bahwa GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita yang amat kuat itu menjadi salah satu landasan kenapa foreign melakukan net inflow ke kita. Baik, support resistance untuk IHSG di hari ini? Untuk IHSG, level support berada di level 6.700, di mana resisten ada di 6.740. Baik, Mas Michael, terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Terima kasih, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Mas Michael Yo, pemirsa, yang memang membahas mengenai saham pilihan dan juga beberapa isu lain lah ya. Namun lagi-lagi kembali ke keputusan Anda sebagai investor.